Horas, 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 Beligi Academy datang kembali di hadapan Anda. Pemirsa, kita masih dalam rentang waktu yang dimana kita sangat shock, sangat sedih ya, bagaimana nasib penegakan hukum di Indonesia ini ya. Sudah mulai polisinya asal-asalan, jaksanya juga asal-asalan, hakimnya juga asal-asalan memutuskan ya. Bagaimana ini nasib kita rakyat kecil ini ya, kalau penegakan hukum ya, harusnya tonggak utama penegakan hukum mencari bukti, merekonstruksi atau mereka adegan oleh kepolisian ini kan ujung tombak penegakan hukum yang paling utama ya. Di sini Kapolri harusnya bertanggung jawab harusnya ya. Ya. Bukan secara pribadi tetapi secara institusional. Ya. Institusinya lah yang paling bertanggung jawab dalam kasus ya rekayasa Vina Cirebon ya, yang dianggap ya pada saat itu pembunuhan ya, yang mengakibatkan rekayasa tersebut ya 7 terpidana harus dikurung seumur hidup ya, dan 8 tahun kalau tidak salah ya, Saka Tatal. Jadi inilah saya ingatkan lagi kepada Kapolri ini ya. Anggaran Anda itu sudah ya di institusimu itu sudah 126 triliun untuk tahun 2025. Tetapi penegakan hukum semacam ini malah Anda diam saja bungkam ya. Kok bisa ya prestasi Anda itu cuma bisa membuat Indonesia terpuruk ya, terkotor, terkorup ya, kepolisian terkorup se-Asia Tenggara. Kok bisa orang ini dipertahankan terus sudah 4 tahun ya, Kapolri-nya sejak 27 Januari 2021 ya. Kalau Anda sedikit ada nilai kemanusiaan, secerca keadilan Anda miliki, harusnya Anda yang datangi itu Mahkamah Agung ya. Ini loh ada chat, messages, kolok di waktu-waktu kritis yang katanya rangkaian pengejaran, pengeroyokan, pemukulan pakai bambu, pakai batu, belum lagi rudal paksa, bergilir, terus lagi mengembalikan lagi ke jembatan Talun. Itu katanya dalam di keputusan ya, rangkaian peristiwa tersebut mulai 21.15 sampai 22.30. 22.30 katanya polisi sudah hadir di situ, sudah ada. Tetapi ya, bagaimana logikanya hal itu terjadi kalau ada komunikasi HP Samsung Galaxy almarhumah Vina pukul 22.14.10? Cobalah terangkanlah itu, bagaimanalah mengabaikan fakta itu yang melakukan digital forensik Polda Jabar. Listio Sigit Prabowo, bagaimana rangkaian tadi itu yang didakwakan, yang dituntut oleh jaksa sehingga ke 7 terpidana itu seumur hidup ya. 21.15 katanya ada penyerangan, ada pengeroyokan, ada melempar batu, ada memukul bambu, ada samurai, terus pemerkosaan bergilir, terus setelah dibunuh lagi diantarkan lagi ke jembatan Talun 21.15 sampai 22.30. Tetapi almarhumah Vina masih melakukan panggilan dan melakukan SMS messages 22.14.10. Ada sekitar 16 menit ya, 15 sampai ya 22.14.10. Selesai rangkaian peristiwa itu katanya 22.30, berarti sekitar 15 sampai 16 menit. Bayangkan, ketika kepolisian Polres Cirebon melakukan rangkaian rekonstruksi dan reka adegan itu ya, itu scientific evidence itu tidak menjadi faktor penentu. Bahkan di persidangan tahun 2016 ya, scientific evidence yang merupakan bukti kritis, bukti kunci, tidak disajikan oleh JPU, tidak dihadirkan sebagai fakta persidangan, boro-boro menjadi pertimbangan hakim saat itu tahun 2016. Dan tololnya ya, polisi pada saat itu, pada saat melakukan reka adegan, mengabaikan bukti-bukti ilmiah itu ya. Bagaimana kalian merekonstruksi adegan-adegan yang dituduhkan, yang didakwakan dan yang dituntut, yang kalian bisa menersangkakan mereka saat itu ya, institusimu ini
tanpa melibatkan scientific evidence itu. Apa cocok itu peristiwa semua itu dalam 15-16 menit? Begitu loh. Itu kan pakai kewarasan sedikit saja sudah tidak masuk akal itu. Rangkaian peristiwa yang saya baca di keputusan PN Cirebon itu ya. Kok bisa anggota Anda bisa melakukan reka adegan tetapi berdasarkan kesaksian saja. Kesaksian kesurupan dan kesaksian Aib dan Dede. Tanpa melibatkan scientific evidence. Itu loh. Waktu kritis. 21, 15 sampai 22, 30. Tapi di sini ada panggilan dan SMS dari almarhum Pina yang katanya diruda paksa secara bergilir. Apa sedang diruda paksa dia melakukan SMS? Kecuali kalian bisa membuktikan bahwa HP almarhumah tersebut pindah tangan ke tangan pembunuh atau ke tangan orang lain, baru reka adegan kalian itu benar. Tetapi reka adegan kalian kan abal-abal itu. Kesaksian si ini, kesaksian si itu. Mana scientific crime investigation-nya? Listio Sigit Prabowo. Kalau penegakan hukum semacam ini abal-abal, ancur-ancuran, untuk apa keringat rakyat 126 triliun kami gelontorkan sebagai rakyat itu 126 triliun? Kalau scientific crime investigation cuma omong kosong. Ya. Anda sudah berjanji, kalau tidak salah Juli 2024 ini. Anda mengatakan kami sudah membentuk tim sus, tim khusus terdiri dari Kabar Eskrim, Kadipropam, bla 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 bla, dan akan transparan terhadap publik. Mana hasilnya? Omong kosong. Anda itu sudah terkenal sebagai pejabat publik omong kosong dan omong kosong. Ya, 126 triliun anggaran yang sangat besar harusnya kau pakai untuk membuat korps kalian itu lebih bersih. Jangan terkorupsi Asia Tenggara. Inilah buktinya. Meskipun Anda saat itu belum menjabat sebagai Kapolri ya, tahun 2016 saat itu Tito Karnavian yang merupakan otak rekayasa dan Krishnamurti pada saat di Polda Metro Jaya ya, merekayasa video CCTV kasus Jessica Wongso. Saya laporkan ke Dumas presisimu itu 6 kali, omong kosong hasilnya, tidak berkadar pengawasan. Ini juga omong kosong dan omong kosong. Kenapa kau nggak mundur aja secara hormat ya? Secara terhormat gitu. Saya tidak mampu. Saya Kapolri omong kosong. Berjanji mengumumkan ke publik transparan. Mana hasilnya? Laporan penyiksaan yang dilakukan Rudiana, siapa lagi gitu, Gugun Gumilar, Aris Papua. Mana hasil penyelesaiannya, penyelidikannya, investigasinya? Sudah keluar pejabat-pejabat Mabes Polri itu. Hasilnya apa? Omong kosong. Inilah kalau bentuk pengawasan Komisi 3 yang abal-abal juga ya. Kalau saya dulu, waktu pendidikan di Jepang, saya sering menonton berita ya di sana. Jangankan kepala kepolisian di sana atau menteri, Perdana Menterinya saja dimarah-marahi oleh anggota DPR di sana. Bahkan tunduk-tunduk dia. Gomen nase, gomeng kudasa, gomeng apalah itu, minta maaf. Udah lupa saya bahasa Jepang ya. Itulah bayangkan. Setingkat Perdana Menteri pun pengawasannya sangat ketat. Datang di depan anggota DPR-nya di sana. Dimarah-marahin oleh anggota DPR-nya. Bayangkan. Itulah kalau peradaban demokrasinya maju. Ini Komisi 3. Ya, jangankan tingkat Kapolri, tingkat Kapolda aja sopannya berlebihan. Tingkat Kapolres pun sopannya berlebihan. Kita lihat itu Kapolres Tabes Semarang itu, Irwan Anwar itu ya. Ya, perantara duit suap 800 juta, LHKPN mengaku rumahnya tidak ada, motor tidak ada, ya, pada rumahnya di Jakarta Selatan, di belakang kompleks Wali Kota Jakarta Selatan, Irwan Anwar berbohong. Sopannya begitu, Komisi 3 DPR itu. Belum lagi dia, ya, Irwan Anwar itu penyesatan publik, berbohong, tidak tahu malu, mengatakan Gamma yang ditembak itu secara sadis ya, oleh Ibda Robik Jenudin ya, kok nggak salah itu. Dia bilang pelaku tawuran siswa SMKN Semarang itu tidak tahu malu, pokoknya berbohong ke publik itu udah kebiasaan. Sama seperti Tito Karnavian dan Krishnamurti itu. Nggak ada malunya
merekayasa barang bukti digital untuk menersangkakan, memidanakan Jessica Wongso yang penting dia naik jabatan. Ya. Bayangkan itu kan harusnya kau tindak lanjuti hal-hal tersebut, bukan malah diam kau, tak pekerjaanmu. Ya. Inilah kasus Vina Cirebon ini. 7 orang akan mendekam di penjara seumur hidup. Karena apa? Karena rekonstruksi kalian abal-abal, penersangkaan kalian abal-abal. Logika apalah pada saat menersangkakan itu? Ada masih yang dikatakan diperkosa secara bergiliran, tapi masih mengirim SMS. Coba lah bayangkan, bagaimana lah kalian menersangkakan saat itu? Logika apa yang kalian bangun? Ya. Inilah dipakailah ini sebagai alasan oleh Mahkamah Agung ini, mengatakan bukti saintifik itu, SMS itu, ekstraksi SMS oleh Polda Jabar, ya, digital forensik tidak bukti baru. Kan tinggal enteng mereka menolak itu. Ya. Alasan kebaruan lah, tidak mengubah keadaan baru lah. Bayangkanlah logikanya, bagaimana logika sesatnya mulai dari kepolisian, kejaksaan sama hakim bisa membenarkan rangkaian peristiwa yang dituduhkan, tetapi masih ada aktivitas SMS. Dengan gampang diabaikan, dinihilkan, padahal itu sangat kunci. Kalau di luar negeri, Listio Sigit Prabowo, ya, apalagi negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Korea Selatan, itu penersangkaan itu kan berangkat dari bukti material, bukan dari kesaksian si ini, si itu melihat itu, si ini melihat ini. Itu bukan scientific crime investigation itu isu, gosip. Peradaban penegakan hukum di tanganmu hancur dan di tangan Tito Karnavian. Bagaimana tidak ya? Tito Karnavian otak rekayasa. Barang bukti digital direkayasa sesuai keinginannya, dibuat kabur menggunakan tangan kotor Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto, ahli forensik digital penipu yang menggunakan software gratisan, Irexop dan Freemake. Dan itu tidak kau tindak, kau pelihara dia. Muhammad Noah Lazar juga jadi bos di laboratorium komputer forensik yang menjadikan lab komputer forensik di Mabes Polrimu itu menjadi studio animasi digital. Dan kau diam saja. Ya, perihal dengan kemandulan kekuasaan pengawasan dari Komisi 3 ini ya, kita sangat miris sekali ya. Padahal mereka harusnya wakil rakyat, harusnya kan setara sejajar dengan Kapolri itu ya. Bukan menghormati secara berlebihan. Rekan kerja menghormati secara berlebihan ya. Harusnya tidak boleh dekat secara pribadi. Kalau Anda ingin mengawasi orang lain, ya minum kopi pun nggak bisa, apalagi main golf, apalagi diminta, keponakanku mau masuk akpol, tolong ya Pak. Mana boleh kayak gitu, orang yang kau awasi kau mintai tolong. Ya. Kalau kita lihat RDP dengan Kapolri ini malah apa ya? Kayak ajang mau saling memuji gitu loh. Undang ini loh, Kapolri ini. Bagaimana penersangkaan ke-8 terpidana Vina Cirebon itu hanya berdasarkan kesaksian dan mengabaikan scientific evidence yang tidak bias terhadap interpretasi. Confirm 22-14-10 masih melakukan aktivitas chat, SMS messages. Itu tidak bisa dibantah. Dan bagaimana itu diabaikan, baik dari kepolisian, jaksaan, dan hakim yang memutus, dan sampai PK kemarin, tetap itu diabaikan. Inilah scientific crime investigation abal-abal dari Kapolri abal-abal. Yang seharusnya orang ini sudah mundur ini, karena harus kalau punya malu ya. Atau kalau adalah sedikit rasa malumu tersisa, Listio Sigit Prabowo, kau kan bisa hubungi para, terutama Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, dan kumpullah kalian sama Ketua Mahkamah Agung. Iya, kami, institusi kami, Polres Cirebon, memang pada saat itu salah, menersangkakan begini-begini berdasarkan hanya kesaksian. Tetapi di digital forensik Polda Jabar pada saat itu ada aktivitas chat yang dikirim oleh almarhum ini, Vina, kepada temannya Widi.
Ini kan tidak masuk akal rangkaian peristiwa yang didakwa dan dituduhkan ini. Ayolah kita benahi ini. Ya, kita jangan menyelamatkan wajah ketiga institusi kita dengan kebohongan, ditutupi juga dengan kebohongan, ditutupi lagi dengan kebohongan. Sampai kapan, Listio Sigit Prabowo? Ya. Mana bisa kalian kepolisian menundukkan kepala, bersembunyi? Itu kan sudah keputusan hakim. Keputusan hakim. Ya. Kesalahan ini, investigasi ini berawal dari institusimu. Bagaimana menersangkakan dengan mengabaikan bukti-bukti saintifik, bukti-bukti ilmiah. Bagaimana lah reka adegan saat itu coba? Ya. Si A melakukan B, si A bergilirlah begitu, bergilir, cek. Setelah itu lempar batu, bambu, terus setelah itu pengeroyokan dan segala macam. Dalam 15 menit. Bayangkanlah itu, 15 menit. Reka adegan apalah itu yang dilakukan kepolisianmu itu? Ya, kok nggak bisa lah kau punya hati nurani, Listio Sigit Prabowo, Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung, dan kau Ketua Mahkamah Agung. Jangan mentang-mentang kalian sedang di atas sekarang, merasa kalian itu bukan bagian dari rakyat. Hei, kalian digaji semua oleh rakyat. Rakyat berhak berteriak, mengkritisi keputusan kalian. Harusnya kalian kan berembuk. Kita nanti terlagi udah pada tua kita, terlagi matinya kita di kuburan ini. Kita ingin memberikan contoh bahwa kalau salah, ya sudah kita akui salah. Jangan ingin menyelamatkan wajah institusi kita dengan berbohong. Mengabaikan scientific evidence. Aduh. Jangan seperti mulutnya si Pitra itu, Romadoni Nasution. Itu kan sudah di dalam berkas kemarin. Di dalam berkas diperiksa nggak? Diuji tidak? Disajikan nggak sebagai fakta persidangan? Kalau cuma dilampirkan, pernah kuliah nggak sih? Apakah itu lampiran di dalam skripsi itu bisa dikatakan lampiran kalau tidak diuji pada ujian sidang, ujian skripsi? Halo, pernah kuliah kan? Kalau cuma dijadikan lampiran begitu, apakah itu sesuatu lampiran? Tidak pernah ditunjukkan kepada dosen uji, dosen pembimbing. Oh, ini lampirannya Pak, hasilnya. Oh, ini hasilnya, ini lampirannya. Bukan tiba-tiba ada itu terus dijadikan lampiran. Tidak diuji di dosen penguji dan dosen pembimbingnya. Jangan seperti nggak pernah kuliah. Ya, kalau pernah kuliah kau. Ya. Itulah. Ya. Kita sangat miris. Ya. Kita minta sebenarnya Komisi 3 ini kalian beringas. Kalian menjadi lembaga super body untuk mengawasi ya, institusi-institusi yang bukan hanya punya anggaran besar, tetapi punya wewenang untuk menangkap kami, rakyat, memidana kami. Bayangkan kalau bukti abal-abal kayak gitu, ya, rekonstruksi abal-abal, scientific evidence diabaikan. Kami, siapapun kami, rakyat jelata, gampang kali di apa kayak gitu, dijebak kayak gitu. Lihat Jessica Kumala Wongso. Digabur-gaburkan video CCTV yang tajam itu oleh Muhammad Noor Azhar pakai software gratis. Laboratorium komputer forensik Mabes Polri loh itu yang melakukan itu, karena dia kepala subdit komputer forensik saat itu. Bayangkanlah itu. Mau jadi apalah integritas kepolisian Indonesia ini ya. Ya, udah terlalu baik itu. Skor itu terburuk se-Asia Tenggara menurut saya. Dengan fakta-fakta rekayasa semacam ini. Sebenarnya Indonesia ini sudah termasuk terburuk ya, kepolisian terburuk se-Asia, bahkan sedunia ya. Tidak ada lagi yang lebih buruk saya lihat. Bayangkan Kapoldanya saja otak rekayasa Tito Karnavian dan Krisnamurti di Krimum Polda Metro Jaya. Apa yang mau diharapkan Kapolri itu orang itu setelah itu? Dan saya laporkan gak berani ini orang Listio Sigit Prabowo ini mental pengecutnya ini banci. Ya. Harusnya siapapun seniormu sikat. Kalau kalian memang tujuan kalian untuk cari kebenaran dan keadilan. Listio Sigit Prabowo, kami kecewa ya. Saya kecewa, entah masyarakat ya. Bagaimanalah kepolisianmu ini, institusimu ini ya, dengan enteng mengesampingkan digital evidence, menersangkakan orang ya untuk dituntut oleh jaksa. Ya. Jangan kau salah-salahkan Kejaksaan Agung sama kehakiman. Dari kalian itu sudah salah sumbernya.
Rekonstruksi kok mengabaikan digital evidence. Ya. Luar biasa. Coba kita baca ini keputusannya ya. Inilah keputusannya. Menimbang bahwa ini keputusan PN Cirebon, adanya tempo tersebut secara jelas tergambar tidak hanya dari rentang waktu kejadian dari sekira 21.15 WIB sampai dengan sekira 22.30 WIB, kurang lebih 1 jam 15 menit. Namun juga dari tempat kejadian perkara yang jumlahnya lebih dari 2 tempat. Yang pertama di depan SMP 11 Kota Cirebon, kemudian pengejaran sampai dengan di tanjakan jembatan layang tol Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon, flyover Talun. Dan kejadian di lokasi lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situ Gangga, Kelurahan Karya Mulai, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Bayangkanlah ini, ya, pengejaran segala macam 21.15 sampai 22.30. Tetapi yang dikejar, yang dirudal paksa, dan yang dikeroyok masih SMS. Bayangkan. Logika apalah saat itu kepolisian Cirebon bisa merekonstruksi kejadian seperti ini ya, dalam 15 menit. Hanya di Indonesia yang kepolisian terburuk se Asia Tenggara yang bisa melakukan seperti ini ya. Terus kita lihat lagi chatnya ini kan. Ya. 22 ya, 27 Agustus 22.10.14. Di situ ada. Nah ini 22.10.14. Coba kita lihat. Nah ini ya, send ya. Status send 27 Agustus 2018 15 14 10 UTC plus 0 UTC plus 7 22 tambah 7 ya 22 14 10 ya. Dari HP-nya HP-nya Vina ke tabletnya Widi. Bayangkanlah ya, 22 14 10 masih ada aktivitas chat oleh HP Vina. Dan bagaimana lah rekonstruksinya ini, Listio Sigit Prabowo? Logikamu lah pakai sebagai jenderal kau. Ya. Jangan bersembunyi di balik keputusan MA yang yang menolak. Tapi tanggung jawabmu sebagai moralitas, sebagai institusi ibu lah dulu, sebagai manusia lah kau dulu. Apakah kasihan kau 7 terpidana ini akan mendekam seumur hidup, menghabiskan hidupnya sampai mati hanya karena ini tidak disajikan di persidangan, tidak kalian pakai dalam rekonstruksi. Ego ya bang, gimana lah nuranimu Listio Sigit Prabowo ya, jenderal kau tapi hatimu tidak peka terhadap kemanusiaan. Luar biasa gue bang ya. Aduh. Scientific crime investigation harusnya berangkat dari bukti material, Listio, bukan dari pengakuan. Oke pemirsa, ya sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Ya, saya akan ungkapkan kegeraman saya terhadap penegakan hukum yang hancur-hancuran ini. Ya, karena bukan hanya generasi ini, nanti kalau tambah bobrok kepolisian ini, bukan hanya generasi kita yang akan jadi korban, generasi mendatang pasti korban. Kalau ini tidak dipanggil oleh Komisi 3, bubarkan diri aja lah kalian Komisi 3. Gak usah kasus ecek-ecek kalian angkat. Kasus kalian itu memanggil Kapolri. Biarkan Kapolri yang memerintahkan Kapolda. Jangan Kapolri saja kalian angkat. Kalian bawa ke RDP. Panggil itu Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung. Panggil itu Kapolri. Itu level kalian. Biarkan dia yang memerintahkan anak buahnya. Jangan Kapolres sebentar lagi Kapolsek kalian panggil ke RDP. Malu-maluin. Ya. Ini dulu, panggil dulu nih. Bagaimana Kapolri itu mengabaikan digital evidence-nya. Pada saat penersangkaan saja sudah salah. Apalagi reka adegan atau rekonstruksi. Berani gak kalian? Kalau tidak berani, ya udahlah, bubarlah kalian. Lain kali panggil Kapolsek. Panggil kepala desa, level kalian itu aja yang level kalian. Harusnya kalian kan kebijakan tingkat nasional yang kalian kritisi. Panggil Kapolri, kalau ada kaitannya dengan Kapolres itu, biarkan dia yang memerintahkan Kapolres itu. Apa yang kalian capek-capek manggil Kapolres? Ya, bentar lagi Kapolsek, bentar lagi petugas lalu lintas kalian panggil. Digaji mahal sama rakyat, kasus ecek-ecek ayo kalian. Receh-receh.
kasus juga Jessica Wongso. Berani nggak kalian panggil tuh Tito Karnavian dan Krishnamurti dan ahlinya itu Muhammad Noel Azhar dan Christopher. Ayo kita adu di depan kalian. Bagaimana rekayasa video CCTV dilakukan Polda Metro Jaya 2016. Biar kita bongkar kalau mental kalian ada. Ya, kalau mentalnya ecek-ecek udahlah. Lanjutkan aja lah pahlawan kesiangan memanggil besok pemilik toko roti memukul si karyawannya. Besok pemilik dagang bakso memukul karyawannya. Besok itu aja lah kalian kasus-kasus receh macam itu kalian selesaikan biar kelihatan hebat kalian. Tapi bagi orang pintar, kalian pengecut. Yang signifikansi gravitasi masalah harusnya tingkat nasional dengan memanggil Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua MA, itu level kalian. Oke, pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.